Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, shalom. Kita semuanya diberkati dan dikasihi Tuhan, amin. Yang percaya lambaikan kedua tangan kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan kita percaya sementara kita menyembah, Tuhan hadir bagi kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu saudaraku. Dan bersatu hati kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh hadir kembali di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa hati yang menyembah, membawa hati yang bersyukur, sebab Engkau menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Yang terbaik kami rindu persembahkan hanya bagi Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa,
di dalam hidup kami. Yesus, betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Ya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini sembah kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Oh, kami sembah Tuhan, kami sembahkan. Haleluya. Oh, kami sembah, ya kami sembah. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beri syukur, kami beri sembah. Ya lama syakara lama ya syaralamo. Irama syikiara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu yang Kau kasihi. Biar sembah kami menyenangkan-Mu. Ora basyikiara labaralamo. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami biji matang. Pagi hari ini kami bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi kami percaya bahkan Engkau memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Inamasyata karalabara labara 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 labara. Mari yang bersyukur sembah Dia. Inamasyata karalabara labara. Oh rabashikiara labata karalabara labara 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 labara. Syata karalabara labasikiara labara 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 labara. Syata karalabara labara labasikiara labara 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 labara. Inamasyata karalabara labara labara labara. Oh rabasyata karalabara labara 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 labara. Inamasyakara lamayara lamaya shanalamo. Kirabashikiara labara labo. Urabashikiara labaya shanalamo. Irabara labasikiara labara 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 labara. Oh rabasyata karalabara labara. Syata karalabara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi bukti betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau meresponi betapa Engkau mengasihi kami melalui setiap pujian kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bernyanyi bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Tuhan Allah kami yang hidup, yang sudah hadir buat setiap kami pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita pujikan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Amin. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Mari bersama kita pujikan kembali. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran
Angkat tangan kita semua, katakan nyanyi. Kau mendengar Tuhan, setiap mulut kami mengaku, kami memuji Engkau. Nyanyi haleluya. Katakan haleluya. 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 Sembah Dia. Mengalir pujian kepadamu Tuhan. Mengalir ucapan syukur kami. Yesus, 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 Yesus. Oh, penuh, mengalir. Yesus, Kau dipuji, Kau disembah. Oh, rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap mulut kami mengaku, biarlah setiap mulut kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap mulut kami memuji betapa besar Allah yang kami sembah pagi hari ini. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Yesus, Yesus. Oh, mengalir Tuhan, mengalir. Yesus, Yesus, Yesus.
dalam segala apapun yang sedang kami hadapi, baik buruk, sedang diberkati ataupun sedang berkekurangan hari-hari ini, biarlah mulut kami terus bersyukur kepadamu. Kami mau melalui hati kami, keluar dari ucapan mulut kami bernyanyi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengimani bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak mati, sebab Engkau sudah bangkit bagi setiap kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu itu sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyi haleluya. Satu kali lagi jemaat kata nyanyi. Orang bersyukur. Amin. Nyanyi. Bagi nama-Mu Tuhan, kami percaya pagi hari ini ada sukacita-Mu, ada damai-Mu mengalir buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan hadir untuk setiap kita dan damai-Nya mengalir untuk setiap kita. Mari bersukacita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Damai yang diberikan
sukacita yang mengalir untuk setiap kita. Damai yang diberi apa Bapak Ibu sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai, damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di mana ada damai, di situ ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan. Pagi hari ini kami rindu untuk mengajak kita bersama-sama, kita saling bersautan sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu saya berkata sukacita, semuanya menjawab kekuatan sambil kepalkan tangan kita tinggi-tinggi, bisa? Dan waktu saya berkata kekuatan, semuanya berkata sukacita sambil kedua tangannya seperti ini. Sukacita. Bisa? Kita akan sama-sama dan kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudaraku, karena kita ditemani oleh rekan-rekan dari Bethany Choir. Oke, siap ya Bapak Ibu Saudaraku? Sukacita, kekuatan, satu kali lagi, lebih semangat, lebih mantap lagi. Sukacita, kekuatan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tetaplah bersukacita, jangan menyerah, hadapi setiap tantangan. Sama-sama. Tak menyerah, hadapi tantangan hidupku. Kau berdiri teguh di dalamnya, karena ku tahu, apa? Hidupku ada di tangan apa? Apa di dalam Bethany hidup semua segala perkara dapat Tuhan di dalamnya, yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat-kuatku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku benar lagi, segala perkara dapat Tuhan di dalamnya, yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat-kuatku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku pemenang, pemenang. Lagi sama-sama. Tak menyerah, hadapi tantangan hidupku. Kau berdiri teguh di dalamnya, karena ku tahu, katakan hidupku semuanya aman, aman di dalam. Siap semua, segala perkara dapat Tuhan di dalamnya, yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat-kuatku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku lagi semua, segala perkara dapat Tuhan di dalamnya, yang beri kekuatan padaku,
Tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Lebih keras. Semua skala. Jangan ketinggalan yang di lantai 2. Bukan, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikan ku benar. Semua skala. Karena Tuhan di dalamnya yang beri kekuatan. Bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Satu kali lagi. Semua skala. Karena
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, itu yang memberikan kami kehidupan yang baru. Memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of help is Christ alone. Mari bersama kita nyanyikan. Katakan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat kami mengukurnya, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima.
Alkitab mengatakan firman-Mu menopang kami Tuhan. Itu sebabnya hari lepas hari kami butuh dibantu, kami butuh dipandu Tuhan. Setiap hari langkah-langkah hidup kami membutuhkan firman-Mu yang hidup. Itu sebabnya hari ini kembali Roh Kudus berbicara kepada kami. Seperti Maria kami duduk di kaki Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan, bahkan kami diubahkan hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya sesuai janji bulan lalu, ini buku saya sudah selesai. Saya cuma bawa satu karena saya nggak bisa bawa banyak-banyak. Saya bawa 3 sebenarnya buat nanti ibadah berikutnya. Dan saya nggak akan bawa pulang ini. Dan saya harus kasih kepada salah satu dari Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya hari ini apakah ada yang ulang tahun hari ini? Jangan bohong ya. Sesuai KTP. Kadang-kadang ulang tahun sama KTP nggak sesuai KTP aja deh. Nggak akan dicek juga kok KTP-nya. Ada yang ulang tahun hari ini, ulang tahun persis. Ada? Oh ada yang angkat tangan. Boleh Asyar bantu saya? Boleh berdiri? Satu ya, satu orang ya. Ulang tahun. Ulang tahun, oke. Oh ada yang ulang tahun juga. Oke, yang lebih tua yang mana? Ngalah lah sama yang lebih tua. Usia berapa coba dikasih tahu? 15 tahun. Ibu-ibu kok 15. Oh 51. 41. Bapak? 43. Nah, buat yang lebih tua ya. Nanti ibadah berikutnya buat yang lebih muda. Oke Pak. Loh jangan kabur Pak, sini. Ini Pak, boleh Asyir bantuin? Kasih ke bapaknya, silakan Pak. Ini Pak. Bapak Ibu kalau boleh Pak, ini Pak. Itu bapaknya di satu Pak, di situ. Tolong ya Pak, makasih Pak. Itu bapaknya di sana. Yang umur 43 Pak, itu tuh. Oke, yang mau dapatkan silahkan klik di sosmed saya, itu ada linknya, udah dimasukin di Shopee. Dan kalau mau langsung dapat biar nggak lama, ada di toko buku Immanuel di Jalan Pregolan, sudah tersedia di sana. Oke, 365 hari renungan harian, dan stoknya udah mau habis, baru diterbitkan awal bulan ini. Dan nanti tahun depan saya sedang membuat video-video. By the way, kalau mau masuk ke YouTube juga setiap kali ada renungan harian yang bentuknya video, di bawahnya ada linknya juga. Semuanya udah dimasukin linknya lah, tinggal gampang untuk dicek di situ. Tahun depan, doakan saja ini sudah 150 video renungan harian yang sudah kita buat. Tahun depan akan ada edisi khusus di mana nanti Bapak Ibu baca renungan hariannya, di bawahnya ada QR code. Jadi tinggal di scan, sambil nonton video, sambil baca. Kan ada orang yang orientasinya video, ada orang yang orientasinya baca. Jadi ada dua-duanya akan dibuat nanti tahun depan. Oke, hari ini kita mau membahas sebuah prinsip yang sangat penting dalam hidup ini. Yaitu kembali meneruskan apa yang saya sudah berkali-kali ajarkan. Vertikal kepada Tuhan itu harus selalu menerima. Ya, kita bahas lebih dalam lagi. Vertikal kepada Tuhan itu, hubungan itu harus menerima, horizontalnya baru bisa memberi. Ya, saya refresh sedikit supaya Bapak Ibu, kalau nggak salah beberapa bulan lalu sudah kita bagikan di sini. Vertikal hubungan dengan Tuhan, kalau kita orang yang agamawi, kita akan mulai dari titik memberi. Karena agama memberi. Ya, di dalam Kristus Yesus yang disebut orang Kristen itu berbeda dengan orang yang beragama Kristen. Orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus, orang agama Kristen saja bisa saja dia melakukan semuanya serba ritual, serba tata ibadah dan lain sebagainya. Jadi titik perjumpaan dengan Tuhan harus selalu dimulai dari titik menerima namanya. Ya, kita udah bahas dengan detail, nanti Bapak Ibu bisa buka videonya 3 bulan lalu kalau nggak salah di tempat ini. Setelah itu ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, baru kita bisa melakukan dari titik memberi. Kalau kebalik bahaya loh, sangat bahaya. Kalau kita sebagai orang agamawi, kita memberi kepada Tuhan, dan kita nggak pernah belajar menerima dari Tuhan. Bayangin belajar menerima aja tuh sampai
Alkitab aja sampai mendengungkan itu berkali-kali karena Tuhan juga tahu manusia susah untuk menerima yang terbaik karena kado yang diberikan itu terlalu indah, terlalu dahsyat. Manusia mungkin ketika terimanya bilang begini, enggak mungkin lah ini buat saya, masa sebaik ini gitu ya. Ketika ininya beres, hidupnya berkelimpahan, masuk ke dalam hubungan horizontal, pasti mulainya dari titik memberi karena berkelimpahan di dalam sini. Ketika di sininya, di vertikalnya memulai dari titik memberi agamawi toh, gak pernah belajar terima kebaikan Tuhan, masuk ke dalam horizontal, pasti gak benar. Karena manusia perlu menerima juga, jadi dia akan belajar menerima dari manusia lain. Alhasil dia menuntut manusia lain untuk memuaskan semua kebutuhannya, semua kebutuhan baik itu emosi dan lain sebagainya. Jadi gak karu-karuan. Itu sebabnya orang-orang seperti begini, orang di sekitarnya salah aja terus. Sensitif lah dia, kemudian gampang tersinggung lah, cepat marah lah. Semua orang gak ada yang pernah beres dalam hidupnya. Akhirnya dia tidak pernah menjadi pribadi yang mau menjadi pribadi yang tepat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu bahaya sekali. Dia menuntut. Akhirnya terjadilah kerusakan di dalam hubungan demi hubungan. Karena vertikalnya udah gak pernah beres. Makanya banyak orang bilang gini, padahal tuh orang Kristen loh Pak, dia rajin ibadah, dia rajin pelayanan, tapi hatinya gak pernah belajar terima. Ada yang tanya lagi, saya refresh lagi, belajar terima gimana? Belajar terima tuh kalau saya, untuk memberitahu jiwa saya ini, ya karena Alkitab mengatakan kita ini berargumentasi dengan jiwa kita sendiri setiap hari. Pribadi yang paling sulit dikalahkan kan jiwa kita sendiri. Jadi setiap bangun pagi saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau gak pernah berseberangan sama saya. Terima kasih, kasih-Mu nyata, Roh Kudus yang ada di dalam saya tidak pernah sedetik pun tinggalin saya. Makasih Tuhan, walaupun kemarin mungkin aku buat salah, Tuhan gak pernah berseberangan, Tuhan tidak pernah menuduh, Tuhan tidak pernah menghakimi, Tuhan gak menghukum, Tuhan gak murka. Karena semuanya selesai di kayu salib, makasih ya Tuhan gitu. Makin ngomong begitu, makin sadar jiwanya, makin menerima kebaikan Tuhan, makin gak mau buat dosa akhirnya. Makin hati-hati hidupnya. Gitu loh. Itu arti menerima dari Tuhan. Harus dari titik itu. Makanya dia tegur Marta. Kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ngapain kamu pelayanan? Itu bagi orang agamawi mengatakan begini, lah kan harus pelayanan. Harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu kalau bisa di-rephrase dalam bahasa sehari-hari, dia katakan kepada Marta, kamu tuh duduk dulu, belajar dulu seperti Maria. Duduk dulu di kaki saya, terima dulu yang terbaik, kamu penuh di dalam sini, baru kamu melayani saya. Itu maksudnya. Pelayanan gak salah, tetapi akhirnya pelayanan menjadi ritual, pelayanan menjadi akhirnya sebuah kebiasaan dan bahkan keharusan, bukan gaya hidup. Pelayanan seperti begitu adalah pelayanan yang tidak diisi atau tidak disertai dengan penyembahan. Makanya Bapak Ibu kalau baca kisahnya Marta ya, dia ditegur sama Yesus kan. Waktu brothernya dia Lazarusnya meninggal, di situ dia mulai berubah. Dia mulai katakan begini kepada Yesus, Engkau anak Allah, Engkaulah itu Mesias itu sendiri. Dan waktu akhirnya dia datang lagi ke rumahnya mereka sebelum dia disalibkan, ketika Maria melumuri kakinya dengan minyak narwastu, dia kembali melayani Tuhan, dia tidak komplain di situ. Mulai terjadi perubahan. Nanti satu hari kita bahas tentang arti daripada kaki Yesus. Ya, karena ada 3 kali perjumpaan dengan Tuhan yang dicatat tentang Maria, 3-tiganya semuanya disebut kaki Yesus. Semuanya. Dan ada perkara indah terjadi di kaki dia. Kakinya Yesus itu adalah lambang daripada menerima kebaikan dia setiap hari. Oh dahsyat. Itu sebabnya begini, coba kita lihat ya, Kejadian pasal yang ke-24 ayat 26. Kejadian 24 ayat 26. Pertama kali, kata bow down atau kata menundukkan kepala, ya tapi dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkannya agak berbeda. Pertama kali kata menundukkan kepala itu ada di Kejadian 24 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi begini, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, atau berlutut orang itu dan menyembah itu dalam bahasa Inggrisnya bow down his head. Pertama kali didokumentasikan manusia menundukkan kepalanya dan menyembah Tuhan. Nah, kata pertama di perjanjian baru, semua kalimat-kalimat yang pertama tuh di Alkitab selalu pasti ada arti yang sangat bermakna, yang sangat indah. Kata pertama menundukkan kepala itu tercatat di perjanjian baru dilakukan oleh Yesus.
Dan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa menggegerkan dunia. Karena firman Tuhan mengatakan begini. Saya percaya ya, salah satu kepala pasukan daripada tentara Romawi yang mengatakan, sungguhlah dia adalah anak Allah. Dia perhatikan itu, dan saya percaya dia perhatikan detail ketika ini terjadi, peristiwa ini terjadi. Coba lihat sama-sama di Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Oke. Berkatalah ia, sudah selesai. Selesai, dimeteraikan dengan selesai. Makanya itu yang saya katakan berkali-kali. Gak ada penghukuman, penghakiman, penuduhan di dalam Kristus Yesus. Selesai. Finish. Gak ada kutuk keturunan bagi orang yang percaya kepada dia. Perhatikan ini. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Manusia normal mati, tundukin kepala. Yesus enggak. Dia tundukkan kepala, dia serahkan nyawanya. Kenapa? Karena dia punya kuasa untuk membatalkan kematiannya. Makanya kalimat menyerahkan nyawa itu adalah sukarela yang diberikan sama dia. Nah ini pemberian loh. Ini salah satu pemberian yang sungguh indah di kayu salib ketika dia katakan selesai semuanya. Dia serahkan nyawanya, bahkan dilakukan dengan sesuatu yang sangat detail. Dia tundukkan kepala, dia serahkan nyawanya. Itu enggak sebenarnya tidak normal secara manusiawi. Gak ada orang yang nundukin kepala, kemudian dia baru mati. Biasanya orang mati dulu baru dia tundukin kepalanya. Karena dia udah gak berdaya. Yesus tundukkan kepalanya, terbalik semuanya, dia serahkan nyawanya. Beberapa insiden terjadi sebelum itu, di mana dia bisa dengan sangat mudah membatalkan semuanya. Ada prajurit dengan imam-imam kepala masuk ke dalam taman Getsemani. Mereka bilang, Yesus tanya, kamu mencari siapa? Yesus orang Nazaret. Dia cuma bilang begini, akulah dia. I am. Yang keluar dari mulutnya tuh firman. Apa yang terjadi? Mental mereka. Karena dengan firman yang sama yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu yang membentuk dan menciptakan bumi ini dari kata barah, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia menggunakan bahan baku debu dan tanah untuk menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Sesuatu yang tidak ada jadi ada keluar dari firmannya. Makanya Alkitab mengatakan firman itu menopang hidup manusia. Siapa yang menopang matahari bisa jutaan tahun ada di situ terus diem aja di situ, nggak ada talinya, nggak ada yang megangin. Firman lah. Bumi ini berputar di angkasa, nggak ada yang megangin, nggak kelihatan yang megangin siapa. Firman yang menopang, apalagi hidup kita. Yang Alkitab katakan kayak debu di hadapan dia, nggak ada artinya. Sekecil debu, ditopang sama firmannya. Makanya firman yang keluar dari mulutnya mental orangnya. Terus insiden berikutnya, Petrus menetakkan kuping daripada hamba, daripada imam besar Malkus. Itu jahat sebenarnya. Kalau terjadi sebuah defek atau cacat secara tubuh, kelompok imam besar gak bisa melayani. Karena gak boleh ada defection dalam tubuh mereka. Jahat Petrus sebenarnya. Ya dia emosi kan, dia emosi, dia mau bantu gurunya, dia mau bela gurunya, dia netakkan telinganya supaya nggak bisa pelayanan lagi loh, gitu. Maksudnya gitu. Dipungut sama Yesus, dipasang lagi, terus dia bilang begini, nggak perlu gini-ginian. Dengan kata lain, kasih mengalahkan segalanya. Nggak usah, biarkan saya yang membela hidupmu kalau hidupmu diusik, maksudnya gitu. Tenang aja. Bahkan dia mulai dalamin lagi, dia katakan begini, saya bisa kirim a legions of angel. Itu berarti 74.000 malaikat untuk turun dan membatalkan ini semuanya. Gak perlu 74.000, satu malaikat kerut yang turun dari sorga membantai 185.000 tentara Asyur di depan tembok Yerusalem ketika Raja Hizkia sedang memerintah. Itu hanya satu malaikatnya. Dia punya kuasa seperti itu yang menggambarkan kuasa dia bisa membatalkan semuanya. Pontius Pilatus bilang apa? Saya punya kuasa. Yesus bilang, oh no.
kamu gak punya kuasa. Unless it is given by my kingdom. Kalau kerajaan saya yang kasih, kamu punya kuasa. Kalau tidak, kamu gak punya kuasa. Hari ini Bapak Ibu dan saya diberikan kuasa dan otoritas atas hidup ini oleh kerajaan sorga. Itu Tuhan seperti itu yang bicara. Tuhan seperti itu yang menundukkan kepala baru menyerahkan nyawanya. Itu artinya. Itu pemberian. Selesai dia tundukkan kepala, dia kasih hidupnya. Itu sebabnya hari ini kita membahas tentang sebuah kalimat yang sangat penting. Tinggal di dalam kasihku. Stay in my love. Aku udah kasih, kamu sudah terima saya, bukan dengan usaha dan upaya kamu, dengan imanmu saja kamu terima saya. Saya berikan yang namanya proses justification, saya benarkan hidup kamu, posisi kamu benar di depan saya. Hari ini jiwa kamu sekolah kehidupan supaya kamu terus dipoles, kamu terus menjadi serupa seperti saya untuk menanti proses yang terakhir namanya proses dimuliakan ketika tubuhmu nanti diganti dengan tubuh yang mulia. Semua ini dia berikan secara cuma-cuma. Kepada siapa? Saudara dan saya. Kemudian firman Tuhan dengan jelas, Yohanes salah satu murid yang betul-betul mengerti tentang kasih Tuhan dan terus menggambarkan dirinya adalah murid yang dikasihinya. Dia sendiri yang mengatakan stay in his love. Makanya Injilnya Yohanes berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Syarat dengan pewahyuan yang sungguh hebat. Nah kalimat tinggal di dalam kasihnya itu adalah perikop pokok anggur. Yohanes 15, coba kita baca ya sama-sama. Yohanes 15 dimulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Yohanes 15 ayat yang pertama mengatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Oke, jadi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, we are being planted, kita ditanam sama dia di dalam kasihnya. Itu sebabnya dia bilang, nanti kita baca, tinggal di dalam kasihku, jangan kemana-mana udah. Dan kita melekat kepada pokok anggur, kita rantingnya gitu ya. Makanya waktu saya sakit saya bilang, Tuhan pokok anggur gak punya kanker. Itu sebabnya rantingnya gak punya kanker. Karena nutrisi mengalir ke rantingnya dalam nama Yesus. Karena saya rantingnya Tuhan. Nah seringkali ayat yang kedua ini kalau dibaca tidak benar, kita akhirnya mulai rasa tertuduh. Dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Kenapa? Karena buah itu yang paling penting rupanya diucapkan pertama kali. Karena harusnya kemuliaan Tuhan dipertontonkan lewat kehidupan manusia, yaitu buah kehidupan kita, buah rohnya kita. Itu yang dimaksudkan dengan itu. Itu yang dimaksudkan, kamu terima kasihku, kamu tinggal di dalam kasihku, supaya kamu berbuah hidupnya nak. Kalau vertikalnya benar, kamu menerima, nanti horizontalnya kamu akan berbuah. Kamu akan mulai dari titik memberi kepada orang-orang di sekitarmu. Walaupun mereka berbuat salah kepadamu, Alkitab atau firman yang mengatakan saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu terjadi. Soalnya di dalam pikirannya manusia, saling mengasihi sama seperti orang itu mengasihi saya dong. Kan itu nilainya dunia. Nilai firman Tuhan gak begitu. Firman Tuhan bilang, aku telah mengasihimu, terima kasihku, sekarang kamu jadi kado buat orang lain. Itu maksudnya. Jadi kemudian dia bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Karena buah itu selalu dinikmati sama orang lain. Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan kata dipotong. Kata dipotong, bahasa aslinya dalam Yunani, bahasa Yunani itu sangat detail. Kalau saya sedang belajar Hebrew dengan Yunani, bahasa Hebrew itu poetik, indah bahasanya. Yunani straight to the point dan sangat detail, detail sekali, karena scholars, orang-orang Greek. Kata dipotong itu artinya airo. Aero itu artinya ketika ada sisi kehidupan kita yang tidak baik, diangkat sama Tuhan. Kepribadian kita tuh diangkat sama Tuhan, diginin. Nah, hati-hati nak, ini gak baik loh nak. Bukan letterlock dipotong, dibuang, des, buang, pergi sana kamu. Enggak. Artinya aero. Nak, aku bersihkan ya nak, aku bersihkan. Diangkat dulu sama dia. Kenapa? Anak. Anak ahli waris, orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Saudara dan saya. Itu posisi loh.
Jadi bahasa Greek ini sungguh detail, dia bilang diangkat, dibersihkan sama dia. Makanya ketika orang jatuh dalam dosa, ada dua suara. Suara pertama adalah suara Roh Kudus yang katakan begini, conviction namanya. Yang difokuskan adalah perbuatannya. Nak, salah nak, jangan nak. Itu salah, perbuatan kamu gak baik nak. Itu merugikan diri kamu nak, jangan nak. Gitu. Yang difokuskan perbuatannya. Tuhan tidak menuduh, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menghakimi. Suara yang satunya lagi, suara iblis akan katakan sesuatu yang sangat-sangat menjengkelkan dan sangat-sangat merusak kehidupan seseorang itu karena dia akan tuduh karakternya. Dia gak peduli sama perbuatannya, yang dia tuduh karakternya. Malah dia pengen supaya kita buat terus hal itu. Yang dituduh karakternya, bodoh kamu, gak layak kamu, pantesan kamu gagal, pantesan kamu, dituduh karakternya. Jadi ada dua suara loh, kalau kita kepleset, kita yang harus bisa membedakan suaranya. Makanya teller bank selalu dikasih tahu apa, kalau mau supaya latihan, supaya tahu bahwa uang palsu itu yang mana. Dia dilatih untuk lihat uang yang asli. Makin dia paham uang yang asli, ketika dia lihat uangnya palsu, dia tahu itu palsu. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Kebenarannya. Makanya firman seperti begini patut kita mengerti dengan benar, menerima dari dia. Kita diangkat ketika kita jatuh tuh kita diangkat. Nah aku bersihin ya, yang ini bersihin, ini harus bersihin. Kadang-kadang memang sakit, tapi bukannya berarti dipotong secara letterlock, dibuang kita. Enggak, bukan begitu. Dikasihi bahkan. Ini Yohanes tulisnya betul-betul sangat detail sebenarnya. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah di-justified maksudnya. Kamu udah bersih. Tapi setiap hari ada pembersihan yang berkala. Namanya progressive sanctification. Setiap hari kamu dibersihkan nak. Sekarang saya tanya lagi, emangnya kita bisa kuduskan diri kita? Gak bisa lah. Setiap hari kita dikuduskan sama dia. Supaya di hadapan dia kita selalu sempurna. Itu karena selesai di kayu salib. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Don't go away. Tinggal di dalam dia itu bukan sebuah usaha kita lakukan tinggal. Enggak, udah otomatis terima Tuhan, tinggal di dalam kasihnya. Dia katakan saya dan saudara sudah melekat kepada pokok anggur. Dia bilang jangan kemana-mana nak. Ayo belajar terima sekarang dari saya. Saya sayang sama kamu nak. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada orang Kristen tidak tinggal di dalam Tuhan? Adalah orang Kristen yang gak sadar bahwa dia melekat kepada pokok anggur, gak sadar dia harus tinggal dan menerima kebaikan Tuhan. Hidupnya stres akhirnya. Yang terjadi Alkitab dengan jelas mengatakan, gak ada buahnya hidupnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ini berbicara tentang orang yang menolak Kristus, ujungnya neraka. Itu maksudnya, bukan kepada anak-anak Tuhan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam dia, kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Jangan dimutilasi ayat ini. Oh tinggal di dalam Tuhan berarti saya udah orang Kristen, saya bisa minta apa aja Tuhan kasih. Gak gitu, itu mutilasi ayat namanya. Kalau saya tinggal di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, udah selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita doanya selaras dengan semua keinginan dia pada hidup kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam intinya. Yohanes bilang begini, ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Bahasa Yunaninya meno. Itu adalah sebuah postur seseorang mengatakan kepada seorang gini, udah jangan kemana-mana, udah di sini aja. Saya sayang sama kamu, kamu jangan kemana-mana. Itu artinya meno.
Stay in my love. Belajar terima, aku sayang sama kamu nak. Itu maksudnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Bayangin ya, disuruh tinggal dalam kasihnya itu tuh perintah. Yesus tuh bilang, jangan kemana-mana, udah di sini aja. Saya tuh sayang sama kamu, kamu jangan punya pikiran yang lain. Kamu jangan pernah punya pikiran aku tinggalin kamu. Jangan pernah punya pikiran seperti begitu, aku sayang sama kamu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Perhatikan ini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi oke. This is getting really good. Ini yang membuat saya terus merinding kalau baca firman Tuhan. Sekarang coba lihat Galatia 5 ayat yang ke-22. Ayat yang sangat populer toh, tentang apa? Buah roh. Dari tadi kan kita bilang, tinggal dalam kasihku kamu akan berbuah. Perhatikan ini baik-baik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 ya buah rohnya. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah, kita sebutin sama-sama ya, yang 3 pertama aja. Kemudian sukacita, kemudian oke, jangan lupa ya, kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Oke. Nanti yang sisanya nanti aja. 3 ini dulu aja. Oke. Sekarang balik lagi ke Yohanes 15. Balik lagi ke Yohanes 15. Ayat yang ke-11. Dikatakan tadi kan, tinggal di dalam kasihku kan. Ini yang nulis beda loh. Galatia yang nulis Paulus, ini yang nulis Yohanes. Firman Tuhan ditulis dalam kurun waktu 1400 sampai 1500 tahun, dalam tempat yang berbeda-beda, dalam budaya yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena yang memberikan firman itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang nulis beda-beda aja. Galatia tadi yang nulis Paulus. Paulus bilang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera toh. Yohanes tulis apa? Kalau kamu tinggal di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wow. Sekarang kita tarik lagi lebih dalam supaya kita makin mengerti. Sukacita, buah roh toh, diberikan sama Tuhan di rohnya manusia. Semua yang diberikan di dalam roh manusia tidak akan pernah bisa dicuri sama iblis. Gak bisa. Untouchable. Temennya sukacita yang sering kali kita salah artikan, yang ada di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada kehendak, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Itu jiwa. Yang ada di dalam jiwa itu namanya kesenangan. Atau bahasa Inggrisnya happiness. Bahasa Inggrisnya sukacita adalah joy. Makanya bahasa Inggrisnya mengatakan the joy of the Lord is my strength. Sukacita Kristus kerajaan sorga adalah kekuatanku, bukan kesenangan. Kesenangan, happiness atau kebahagiaan itu letaknya di dalam jiwa. Itu bisa hilang kapan saja, bisa terusik kapan saja, bisa dicuri sama iblis yang namanya kesenangan. Bisa. Tetapi yang namanya sukacita, gak bisa. Gak bisa. Oke, sekarang kita tarik lagi. Tadi kan urutannya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera toh. Sekarang coba buka buku Filipi, pasal yang keempat. Buku Filipi, pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7. Buku Filipi, pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7. Dimulai dengan apa? Bersuka citalah. Dimulai dengan apa? Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kasih, sukacita. Oke. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gak salah toh urutannya. Kasih, sukacita, apa ini? Sukacita kemudian membawa kepada apa? Damai sejahtera.
Damai sejahtera itu juga diletakkan di dalam roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Temennya damai sejahtera yang letaknya di dalam jiwa itu namanya ketenangan. Ketenangan sama damai sejahtera beda. Ketenangan bisa hilang, bisa dicuri sama iblis. Damai sejahtera gak bisa. Karena itu buah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Stay in my love. Tinggal di dalam kasihku. Supaya ketika nanti ada masalah, ada badai dalam hidupmu, engkau tetap ada sukacita. Engkau tetap ada damai. Walaupun ketika ada badai, kesenangan sama ketenangan hilang. Saya di rumah sakit. Waktu saya dirawat kena kanker. Senang? Ya enggak lah. Mana ada orang senang masuk rumah sakit? Pak, besok Bapak udah dirawat masuk rumah sakit dan Bapak akan mulai kemo. Yes, itu yang saya nanti-nantikan. Gak ada orang masuk rumah sakit terus happy, terus posting-posting. Guys, aku di rumah sakit ya, asik banget deh gitu. Gak ada. Gak ada orang masuk rumah sakit senang. Gak ada orang masuk rumah sakit justru yang seperti saya ini yang tenang bahkan. Saya di lantai 8 itu lantai kemo tiap hari orang mati. Tenang, gak mungkin lah tenang. Senang tidak, tenang tidak. Sekali lagi, buah itu dinikmati sama orang lain toh. Teman-teman datang. Nangis pasti lihat saya. Aduh Bill, badan kamu habis tinggal 60 kilo udah kayak tengkorak. Nangis. Terus duduk, ngobrol. Pas udah mau pulang nangisnya berubah, nangis terharu. Kok bisa sih kamu tenang? Kok bisa sih kamu punya pengharapan? Kok bisa sih kamu optimis? Kok bisa sih kamu punya damai? Kok bisa sih kamu tetap sukacita? Karena damai dan sukacita itu tidak bisa dicuri sama iblis. Damai dan sukacita melengkapi kehidupan orang-orang percaya yang menikmati orang lain. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Yohanes katakan kepada kita. Stay in my love. Tinggal dalam kasihku. Sadar setiap hari itu aku sayang sama kamu nak. Walaupun seolah-olah terkadang kamu merasa bahwa aku gak dengar doa kamu, aku dengar, aku tahu pergumulanmu. Tapi aku juga lagi tunggu waktunya untuk memanifestasikan apa semuanya itu. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ini dalam ayat ini. Ia juga atau Tuhan juga yang menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang tumbuhin buahnya Tuhan, bukan kita. Kita cuma satu, cuma menerima kasihnya, tinggal di dalam kasihnya, that's it. Biarkan Tuhan yang tumbuhin nanti buah-buahnya. Karena Tuhan yang numbuhin. Dan kalimat ini di Korintus ini dahsyatnya lagi yang dikatakan ia menyediakan benih bagi penabur. Perhatikan ini baik-baik, biji sama benih itu beda. Biji itu sesuatu yang sangat-sangat mentah. Makanya Tuhan bilang gini, kamu cuma datang kepada saya bawa biji itu. Iman sebesar biji sesawi. Kamu datang, hidupmu tuh seperti bijinya gitu loh, datang kepada dia. Waktu diserahkan kepada dia, benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan. Itu artinya. Jadi Tuhan terima bijinya. Tuhan, aku datang Tuhan dengan keterbatasanku. Aku datang Tuhan, aku banyak dosanya Tuhan. Aku datang, ku terima Engkau sebagai juru selamat. Itu bijinya. Makanya dikatakan iman sebesar biji sesawi. Diambil sama dia. Dikondisikan jadi benih toh. Terus dia bilang gini, aku tanam ya nak. Di dalam hidupku. Sekarang kamu tinggal di dalam aku. Nanti kamu tunggu aja. Kamu tinggal. Kamu lagi masalah, kamu ngucap syukur aja. Kamu lagi ngelewatin badai, kamu ngucap syukur aja nak. Kamu ingat aku sayang sama kamu nak. Kamu perkatakan kata-kata berkat atas hidupmu. Tinggal di dalam aku nak. Jangan kemana-mana. Pas nanti waktunya. Tiba-tiba buahnya keluar. Makanya damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan toh. Firman Tuhan bilang. Makanya ketika ada badai ketemu sama orang dunia. Kok bisa ya? Kok beda ya? Dia menikmati buahnya. Coba baca Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Mazmur pertama ayat yang ketiga. Ayat yang sangat populer. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara dan saya kalau tinggal di dalam kasih-Nya, kita adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tinggal di tepi aliran air itu maksudnya air kehidupan. Akarnya dapat makanan dari situ. Di luarnya bisa badai, akarnya dapat makanan dalamnya. Bertumbuhnya benar. Petrus bilang apa? Bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya kamu tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Bertumbuhnya bukan di tempat yang lain. Bertumbuhnya di tempat yang benar. Ya seperti yang Yohanes ajarkan hari ini. Tinggal di dalam kasih-Ku. Bertumbuhlah di dalam sebuah tanah yang penuh dengan kasih karunia. Air-Ku, air kehidupan akan mengalir dan memberikan makanan yang nutrisi yang sehat kepada hidupmu. Dan kemudian dikatakan apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya butuh damai sejahtera. Saya butuh sukacita ketika saya sedang sakit. Saudara dan saya butuh buah itu ketika musim berganti. Ini ketika ditelusuri makin dalam makin indah akhirnya. Terus dikatakan apa lagi? Dikatakan begini, daunnya gak akan layu. Daun itu melambangkan sebuah kemuliaan atau sebuah sesuatu yang indah lah. Kalau pohon kan kalau gak ada daunnya kan jelek. Sama seperti manusia kalau gak ada rambutnya kan aneh gitu ya. Kok ketawa sih? Ya pohon gitulah, makanya pohonnya suka dibilang botak tuh pohonnya gitu kan. Karena harus ada daunnya. Makanya waktu Yesus datang ke pohon ara, perhatikan itu. Daunnya rindang toh, gak ada buahnya toh, dikutuk toh. Itu kenapa? Karena itu lambang kemunafikan. Karena pohon ara, Bapak Ibu, berbuah dulu baru berdaun. Saya ulang ya, pohon ara itu berbuah dulu baru berdaun. Makanya waktu Yesus lihat itu, harusnya kalau udah rindang harus ada buahnya dong. Kan berbuah dulu baru berdaun. Ketika didapati tidak ada buahnya, dikutuk toh pohonnya. Itu lambang kemunafikan. Makanya kalau sudah rindang, luarnya indah, ada kemuliaan Tuhan, pasti ada buahnya. Musim berganti, daunnya tidak akan rontok. Bapak Ibu kalau pernah ke negara 4 musim, pasti ketika masuk ke dalam yang namanya musim gugur, itu kan rontok daun-daunnya. Kenapa? Karena nutrisi daripada pohonnya di stop. Karena pohonnya perlu survive di musim dingin. Jadi nutrisinya di stop Bapak Ibu. Makanya timbul namanya musim gugur toh. Daunnya rontok semuanya karena gak ada nutrisinya. Jelek kalau lagi musim fall. Udah pohonnya botak. Terus kemudian jalanan penuh dengan daun-daunan licin. Itu kota-kota itu mengeluarkan uang banyak tuh bersihin tuh daun-daunan. Musim fall season namanya. Kemudian masuk musim dingin toh, pohonnya bertahan. Karena dia butuh nutrisi, dia gak salurkan kepada daun-daunnya. Dia butuh buat dirinya sendiri. Kemudian masuk ke dalam musim semi. Udah lewat kan musim yang susahnya. Masuk ke dalam musim semi, baru nutrisinya disalurkan lagi. Timbul daun-daun yang baru toh. Di dalam Tuhan gak gitu. Musim berganti, nutrisi jalan terus. Nutrisinya jalan terus. Musim susah apapun, nutrisi jalan terus. Makanya daunnya tidak pernah layu, maksudnya itu. Baru ayat itu ngomong apa? Apapun yang diperbuatnya berhasil. Masih banyak saya mau bagikan tapi waktu. Jadi gini, saya tutup dengan ini aja deh, dengan pengertian ini ya. Karena ada pelajaran lagi di Yeremia. Nanti Bapak Ibu nanti mungkin next time kita belajar Yeremia 17. Yeremia 17 berbicara tentang being planted dalam Tuhan. Yeremia 17 berbicara tentang ada kata mengandalkan di situ. Ada orang mengandalkan yang lain, ada orang yang mengandalkan supaya dia tetap di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya sederhana deh. Kita sedang ditanam di mana? Kita sedang tinggal di dalam apa? Itu aja. Kalau kita tinggal di dalam sebuah kebohongan iblis, kita akan terus di situ, nggak akan ada buahnya. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, being planted, ditanam di dalam Dia, beres kita. Jangan cabut dirimu. Kalau ada masalah jangan cabut, jangan ambil keputusan sendiri. Biarin aja di situ. Tuhan, I'm being planted. Orang yang sedang ditanam tuh gak enak Bapak Ibu, 11-12 sama bangkai. Karena posisinya sama di bawah tanah. Iblis datang kepada kita, dibohongin kita. Gak akan ada harapan kamu. Bangkai gak akan bertunas. Pribadi yang ditanam di dalam kebenaran firman akan bertunas. Dan dia akan menimbulkan pohon yang luar biasa, menghasilkan buah yang dinikmati sama orang lain. Itu firman Tuhan.
Dan itu sebabnya saya berikan pengertian ini. Semua kita, ya, semua manusia itu diberikan gambar dan rupanya Tuhan sebenarnya kan. Jadi semua manusia diberikan sama Tuhan itu kehebatan masing-masing, zona-zona kekuatan masing-masing. Semua kita. Nah, dengan kehebatan itu, jadi ada orang yang bidangnya bisa lawyer, ada dia jago teknik, ini bagian art, ya kan? Ada orang yang jagonya di bagian kedokteran, itu semuanya kan pemberian Tuhan, karunia-karunia Tuhan. Dan kalau orang lihat itu harusnya kita paham, wow, itu kemuliaan Tuhan loh, sedang dipertontonkan, karena yang kasih itu Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh, Bapak Ibu di dalam ruangan ini aja, lihat LED sebesar ini, lihat bangku atau duduk di bangku yang sedang kita duduki hari ini, itu kan ada yang buat. Ada orang-orang yang buat. Orang-orang seperti ini kan punya zona kekuatan masing-masing yang Tuhan berikan kepada dia. Ilmu yang ada di dalam manusia itu kan Tuhan yang kasih. Nah, tetapi kemuliaan Tuhan itu agak saru ketika kita melihat kehebatan orang demi orang. Karena orang yang tidak percaya pun kepada Tuhan banyak yang hebat kok. Karena Tuhan adil, semuanya dikasih sama rata. Satu-satunya momen di mana dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan, alias melihat buahnya. Itu adalah ketika orang Kristen menghadapi masalah. Di situ kelihatan bedanya. Ada 2 rumah toh di Matius 7. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Kalau kelihatan dua-duanya Bapak Ibu, dua-duanya nggak kelihatan fondasinya. Karena dua-duanya rumah. Waktu badai dan angin ribut menyerang, yang satu hancur, berantakan dan rusak, besar kerusakannya Alkitab katakan, yang satu kokoh. Langsung dunia lihat, wow, itu fondasinya luar biasa. Dunia langsung tahu, wow, dia ditanam, dia tinggal di dalam kasihnya. Beda dia. Dia gak rontok, kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Kemarin tanggal 27 Juni di daerah Sukabumi, tepatnya jam 1.15. Ada anak-anak Tuhan yang lagi retreat. Bapak Ibu tahu beritanya pasti, udah viral kemana-mana. Mereka didatengin kelompok orang yang tidak mau toleransi. Rumah itu dirusak. Bahkan menurut berita mengatakan bahwa hampir semua jendela dalam ruangan itu hancur. Ya, ada 2 unit gazebo nih, saya baca beritanya ya. Di pekarangan rumah, kamar mandi, bagian belakang, pintu gerbang rumah, semuanya dihancurkan. Bahkan ada motor yang dibuang sampai ke kali, ke sungai. Mobilnya digores sampai rusak. Kita udah lihat sendiri salib sampai dilempar ke bawah dan lain sebagainya. Dan Alkitab sudah mengatakan, di Matius 24, di akhir zaman aniaya akan terus terjadi. Ini saran saya. Kan banyak orang doain supaya Indonesia tidak ada aniaya atau dunia tidak stop aniaya bagi orang Kristen. Saya cuma mau katakan begini, Alkitab sudah mendefinisikan, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akhir zaman akan makin banyak aniaya. Kita doanya begini, betul kita tetap doain untuk kedamaian, kita doanya juga begini, Tuhan selagi ada aniaya, biarkan kami kuat. Dan justru kemuliaan Tuhan dipertontonkan kepada dunia. Saya nangis kemarin setelah mengikuti beritanya toh. Kemudian Gubernur Jawa Barat memberikan hibahan uang 100 juta untuk memperbaiki fasilitas yang dirusak. Sama pemiliknya diberikan kepada rumah ibadat yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang tadinya menganiaya dia, dikembalikan kepada mereka. Bagi saya, orang ini adalah orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Ketika dia diperlakukan tidak baik, dia mengasihi orang itu sama seperti Kristus mengasihi dia. Itu namanya kemuliaan Tuhan. Bagi saya, dan saya percaya, dengan peristiwa itu, ketika ada badai, orang langsung bisa lihat, wah, itu fondasinya kuat. Buahnya luar biasa. Buahnya dahsyat. Saya tutup dengan ini ya.
Galatia 5, coba balik lagi ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23 tadi ya. Coba lihat ini. Ini bukti daripada kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa tadi? Kasih. Kalau kita tinggal dalam kasihnya, kita akan dapat sukacita dan damai. Nah, sekarang sisanya ya, ada 6 sisanya. Ini semuanya apa yang patut kita lakukan loh dalam hidup ini. Ini horizontal nih. Ini horizontalnya nih. Coba lihat ini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang terjadi kemarin di Sukabumi. Dia dianiaya, horizontalnya yang terjadi adalah dia sabar, dia murah hati, dia baik, dia tetap setia, lemah lembut, penguasaan diri. Bahkan uangnya disalurkan kembali. Disitulah kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Dan saya percaya banyak orang ketika melihat kejadian kemarin, terima Yesus sebagai juru selamat. Ada amin? Terima Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya tenang aja, tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kita akan mengambil keputusan dengan benar hari lepas hari. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, firman-Mu dahsyat Tuhan. Kasih-Mu dahsyat. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kami baru melihat, kami baru dipertontonkan dengan sebuah insiden yang terjadi. Di mana anak-anak Tuhan mempertontonkan kasih Yesus. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi warga kerajaan sorga yang mengerti dan hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sadar dan kami mengerti apa itu artinya daripada buah roh. Arti daripada tinggal di dalam kasih-Mu. Dan itu sebabnya meteraikan firman ini. Supaya kehidupan kami terus berbuah menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Undang rekan-rekan yang melayani perjamuan suci. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, sungguh melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini sungguh-sungguh membebaskan dan memerdekakan kehidupan kami. Sehingga oleh dan karenanya membuahkan apa yang sudah Engkau karyakan dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh mengalir dan nyata hidup menyertai mewarnai kehidupan kami dimanapun kami ada, hidup bergerak dan berjalan, sehingga korban pengucapan syukur buat bibir yang mengagungkan dan memuliakan Engkau makin melimpah. Sehingga dengan demikian akan membawa banyak lutut bertelut dan lidah yang mengaku Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain.
Sebab itu lawat dan berkati kami. Dengan tubuh dan darah-Mu yang akan kami makan dan minum. Baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya sampai
sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sama-sama kita angkat roti kita. Oh, diangkat mataku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga diambilnya cawan sesudah makan. Lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat cawan kita pada ulama. Oh, ini yang karena mataku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan dan mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadiratnya. Persembahkanlah syukur. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa dan Daya Raja, di Bapa dan Daya Raja, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna bagi hidup kami, menyelamatkan kami, mengampuni kami, menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kalau di siang hari ini kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu Tuhan, memberi dengan ketulusan hati kami karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami pun percaya Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
sorak-sorai yang meriah buat kasih dan setia. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.